Balik lagi di OOTD obrolan of the day masih sama Cinta Laura. Cinta ini kan belakangan ngomongin tentang pelecehan di ruang publik. Yeah. Catcalling lah, disiul-siulin, digangguin. Pernah nggak? Oke. Jadi pertama-tama aku mau mendefinisikan apa itu pelecehan di ruang publik ya, karena orang-orang harus tahu. Ya, siul-siulin itu catcalling. Oke. Atau misalnya berdiri terlalu dekat kepada seseorang yang kita nggak kenal pun itu adalah invasion of space. Kita nggak boleh melakukan itu. Atau pegang tanpa consent, tanpa diperbolehkan. Itu juga. Gimana tuh pegang tanpa konsen tuh gimana? Kayak misalnya gini, Mbak, mau nanya dong, itu sebenarnya nggak boleh ya? Sebenarnya enggak ya? You can't touch someone who doesn't know you. Consent itu adalah kita benar-benar bilang iya secara sadar ya. Tanpa izin. Iya, jadi kalau tanpa izin kita nggak boleh pegang orang. Oke. Ya. Ini tunggu. Ini Atau Neng cantik ya, cantik banget sih, mau kemana sih, itu catcalling juga. Oke, Itu pelecehan. itu lawan jenis ya, kita bicara lawan jenis ya. Kadang-kadang sesama jenis juga bisa, nggak hanya perempuan yang jadi korban catcalling, tapi laki-laki Kalau juga. aku jujur, Cinta punya pengalaman ya. Aku juga punya pengalaman. Jadi kalau aku kayak di ruang publik, kayak ada orang datang ke aku gitu kan, dia tuh nggak goda-godain gitu, tapi berisik! Gila ya, nggak di Bintaro, nggak di sini begini ya hidupnya ya. Dihantui gua sama knalpot motor. Tapi ini aku harus Ini aku cerita jujur iya, ya. iya. Aku kalau lagi di ruang publik ya, kayak aku tau gini. Ih, aslinya lebih gede ya daripada di TV. Itu catcalling bukan? Itu bullying Itu body Aku shaming. kena bully berarti. Iya benar, itu bullying body shaming. Mau laporin. Tunggu, tapi ini penting ya, di Indonesia kita udah dijadikan budaya banyak perempuan Ya. mikir kalau ada yang nyiulin berarti itu komplimen, itu adalah sebuah cantik, pujian. berasa cantik. Kalian No. jangan pernah mikir gitu, kalian direndahkan oleh orang lain jika disiul-siulin atau digangguin di jalanan, itu bukan komplimen, itu bukan pujian, itu adalah perendahan. So jangan biarkan itu terjadi kepada kalian. Oke, tapi what will you do kalau misalnya kamu di jalanan terus Aku punya cerita. tiba-tiba siulin? Aku punya cerita. Jadi 3 minggu yang lalu aku baru aja selesai syuting kampanye buat catcalling. Serius, baru 2 jam break. Aku ke daerah Sudirman mau makan malam sama teman aku. And then karena waktu itu banjir, akhirnya aku bilang ke supir aku, "Pak, aku turun di sini aja, aku nyebrang karena aku udah telat kan." So I got out of the car, tiba-tiba ada orang yang bilang, seksi. Padahal aku pakai celana panjang, bajunya ketutup, pakai masker, terus aku marah dong. Aku datengin orangnya, aku keluarin handphone aku. Aku bilang ke dia, "Mas, mau ngomong gitu lagi? Ayo silahkan, saya laporin." Coba, langsung ketakutan dianya, karena aku berani, Oke, jarang. tapi gini Cinta, Iya. ini kan ada 2 pemahaman nih, Iya. misalnya ya. Iya. Ketika orang bilang, seksi gitu, apakah itu tidak bisa menjadi sebuah pujian? Of course not. Kalau kita sama sekali nggak kenal orang itu dan itu membuat kita ngerasa nggak nyaman dan dalam bahaya, of course itu bukan pujian sama sekali. Ya, tapi yang mendefinisikannya di mana? Mendefinisikannya di mana? Kalau contohnya nih, lu lagi gym nih ya, lu lagi olahraga, terus gue bilang, "Cinta, your body so sexy." You're my Karena friend kenal, and lo I know kenal, you. aneh. Dan Kalau tato orang luar yang nggak kenal sama Cinta ya aneh. Tapi kalau dia merasa bahwa Cinta Iya, badannya karena dia bagus ngerasa banget Cinta kan gimana? public figure, kayak merasa so deket so kenal gitu. tetap aja aku akan ngerasa sangat tidak nyaman karena orang itu nggak punya hak untuk mengomentari fisik aku secara seksual seperti itu. Oke, karena udah ada kata-kata seksinya ya. Tapi nih ya, dari sini kan kita tadi polling ya, Cinta serukan untuk melawan pelecehan seksual di ranah publik. Nah, kita tanya, selain perempuan, apakah pelecehan catcalling dialami juga oleh laki-laki? 76% mengatakan pernah. Setuju. Laki-laki juga bisa mengalami pelecehan di ruang publik, bukan hanya perempuan. That's true. Apa contohnya pelecehan laki-laki di ruang publik? Aku pernah kok dengar cerita ada orang yang naik MRT, laki-laki, terus sama orang lain, kayaknya laki-laki juga sih, kayak dicolek gitu, kayak dipegang tanpa konsen, tanpa persetujuan. Oke. Jadi itu pelecehan. Dan itu pelecehan, Iya. oke. Sering banget perempuan itu disalahkan Yes. karena fisiknya. Sedangkan kasarnya udah yang pakai hijab, udah ketutup. Ini di sini kita tanya. Iya. Pelecehan disebabkan bukan karena pakaian yang dikenakan, 77% setuju.
Itu sangat benar. Kenapa? Cari aja online kalau nggak percaya. Udah berbagai statistik menunjukkan mau kita pakai hijab, pakai cadar, pakai baju seksi, baju sekolah, baju ibadah, apapun itu, persentase orang-orang dilecehkan tuh sama, apapun tipe baju mereka. Dan kayak pengalaman aku sendiri, aku pakai celana panjang, pakai kaos, pakai masker, apanya yang seksi coba? I was completely covered, tapi seksi. Tuh Cinta, jadi kalau kita nih ya khususnya sebagai perempuan atau laki-laki, apa yang harus kita lakuin di ruang publik apabila kita dilecehkan? Sebagai korban kita sebenarnya nggak bisa nyalain korban ya, karena kalau kita dalam suatu situasi yang bahaya pasti kita akan tiba-tiba freeze karena ketakutan. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir jernih. Tapi sebagai saksi kita harus belajar untuk nggak diem aja. Karena sebenarnya kalau kita ngebantu korban kita bukan menjadi seorang yang cari ribut, bukan. Malahan kita berusaha memberikan korban justice atau keadilan yang mereka deserve. Dan sebenarnya ada teknik namanya 5D. 5D, apa aja tuh? Dialihkan, dilaporkan, ditegur, didokumentasikan, dan ditenangkan. Jadi misalnya misalnya Daddy ngelihat aku lagi di MRT, tiba-tiba ada yang berdiri terlalu deket dan berusaha pegang-pegang tanpa persetujuan aku. Bisa tuh dialihkan, jadi misalnya Daddy datengin pura-pura mas, tahu nggak ini di mana? Jadi dialihkan perhatian orang yang mau melecehkan aku. Kalau ditenangkan nih, Bang? Ditenangkan biasanya kalau, udah terjadi sesuatu. udah terjadi, Daddy bisa datang ke aku dan bilang, Cinta, kamu mau gimana nih? Kamu mau laporkan atau apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu? Jangan maksa korban untuk harus bertindak. At the end of the day, hak mereka mau diem aja atau mau melakukan sesuatu. Tapi ini yang jadi masalah adalah tadi, ketika hal tersebut dilaporkan, endingnya apa? Iya, ada nggak cerita-cerita yang udah ngelaporin terus akhirnya memang kasus itu benar-benar diperhatikan sama pihak-pihak tertentu? Nah, makanya kita harus berjuang untuk RUU PKS ini supaya ada undang-undang yang ngebantu korban. Karena sedihnya di Indonesia, kasus-kasus yang dilaporkan hanya 10% yang akhirnya ke pengadilan. Dan dari 10% itu hanya 1-2% yang akhirnya benar-benar ditanganin. Can you imagine? Karena takutnya kalau pemikiran orang gini, ya elah gitu aja repot banget sih, gitu. Bercanda kali. Nah, iya kan? tapi dengan kita pikir gitu dan ngomong gitu, kita menormalisasi menjadi sebuah kebiasaan yang biasa ya. Gua ngerti, tapi gini, yang pertama sementara kita berjuang terhadap hal tersebut, yang pertama kita juga tidak boleh mendiamkan, intinya gitu. Kalau misalnya itu terjadi ya Anda jangan diem aja. Seperti kayak bullying, kalau gua tuh ya gua agak saklek ya, gua mengatakan cara menyetop bullying adalah lawan balik. Ya. Tidak selalu benar ya, tidak selalu benar gitu ya. Tapi kalau gua ngajarin anak gua, kalau kamu dibully lawan balik. Karena semakin Anda diam, semakin Anda dibully gitu. Gak ada tuh namanya, ya kecuali ada dengan 5D tersebut gitu. Tapi intinya ya kita perjuangkan terus saja supaya Indonesia juga bisa ngelihat bahwa ini adalah masalah sosial yang semakin lama semakin besar. Jangan sampai gara-gara seperti ini nanti orang alasannya pakaian tidak tertutup lah, kurang inilah dan sebagainya, itu nggak ada yang benar semua. Karena yang masalah bukan wanitanya yang digodanya atau pria yang digodanya, masalah adalah yang menggodanya. Itu yang jadi masalah besarnya adalah di sana. Pelaku yang punya pikiran yang kotor dan nggak tahu bagaimana bertindak yang benar. Ini aku mau nanya ya, kalau kita lagi catcalling gitu, kalau kita naik sepeda terus kita lari bisa nggak? Lagi mana? Kita lagi dilecehkan gitu. Terus udah gitu ada sepeda, terus kita naik sepeda kita lari, boleh nggak? Itu namanya nyolong, Pak. Enggak, maksudnya di sini ada nggak sepeda di sini? Ada. Oh, sepeda, Anda mau sepedaan? Iya, maksudnya ada sepeda, disambungin. Oh, Yuk naik sepeda. oh mau naik sepeda, yuk ger. Gue kesel banget, udah gue nggak dibayar promo ini izin. Terus namanya sepeda deh gue nyusul. Ya maaf. Bye. Marah. Sepeda lu sangkutin. Oh iya di gym gua ada sepeda. Hah, nyambung. Udah gini gua udah males. Ya di hutan nggak ada orang sama sekali. Ada Aska, ada Mas Dedi. Kamu lebih pilih siapa?